Salam saudara, saya Rosi kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Saya berharap Anda setia mendengarkan program Aku dan Dia yang membahas tentang Dia yang adalah Yesus Tuhan Juru Selamat manusia. Saat ini kita akan membahas tentang Yesus yang menjadi teladan yang sempurna. Selamat mendengarkan. Kalau seorang anak melakukan sebuah perbuatan yang tidak biasanya, baik yang menunjukkan kebaikan atau juga kenakalan, orang sering menanyakan, ini anak ikut siapa sih? Memang seringkali perkataan itu tidak diucapkan dengan nada serius untuk mencari tahu kebiasaan atau perbuatan siapa yang sedang ditiru oleh anak itu. Biasanya pertanyaan itu hanya sekedar diajukan saja, dan tidak memerlukan jawaban. Kalau sudah demikian, tergantung dari apa yang dilakukan anak itu. Kalau apa yang dilakukan oleh anak itu adalah perbuatan yang baik dan menyenangkan, maka orang tuanya juga biasanya akan mengatakan siapa dulu dong orang tuanya. Akan tetapi, kalau apa yang dilakukan oleh anak itu adalah sesuatu yang menunjukkan kenakalan atau kebandelan, biasanya dengan bercanda, sang ibu akan mengatakan bahwa anak itu meniru perbuatan ayahnya. Dan sebaliknya, sang ayah akan mengatakan bahwa anak itu mengikut ibunya. Memang perkataan ayah dan ibunya itu juga tidak diucapkan dengan serius. Seolah-olah ayah atau ibunya adalah seorang yang hebat, yang kehebatannya menurun kepada anaknya. Atau sebaliknya, kalau anaknya bandel dan nakal, itu karena ayah atau ibunya yang melakukan kenakalan atau kebandelan yang kemudian ditiru oleh anaknya. Perkataan ini anak niru siapa sih? Lebih kepada pujian secara tidak langsung kalau anak itu baik, atau berupa sindiran jika apa yang dilakukannya merupakan sesuatu yang tidak baik. Apapun tujuannya dan dorongan untuk mengucapkan perkataan itu, paling tidak ada hal yang bisa dilihat, yaitu bahwa orang tua, yaitu ayah dan ibu di dalam keluarga diharapkan memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Dan juga bahwa anak-anak akan cenderung meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga orang tua perlu menjaga perkataan dan kelakuannya. Secara tidak langsung, pernyataan yang demikian membuat aku sering merasa khawatir. Karena aku merasa bahwa bagaimanapun kuatnya aku berusaha untuk memberikan hanya teladan dan contoh yang baik bagi anak-anakku, aku sadar bahwa tetap saja aku sering melakukan kesalahan. Dalam segala keterbatasanku, aku menyadari bahwa bagaimanapun kuatnya aku berjuang untuk hanya melakukan apa yang baik, tetap saja aku tidak bisa selalu memberikan teladan yang baik buat mereka. Namun, aku sangat bersyukur bahwa ada satu pribadi yang selalu sempurna dalam menjadi teladan bagiku. Pribadi itu adalah Yesus Kristus, sahabat dan guru agungku yang ajaib. Alkitab menuliskan apa yang dikatakannya mengenai hal itu. Di dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku memang sangat mengharapkan pribadi yang bisa menjadi teladan demikian. Aku mencoba mencari di antara para tokoh-tokoh yang dianggap hebat, namun aku mendapati bahwa mereka juga manusia biasa yang memiliki kelemahan. Atau ada juga tokoh yang nampaknya sangat baik dan bisa diteladani dalam kebajikan yang dilakukannya, tetapi aku tidak sungguh-sungguh mengenalnya secara mendalam, sehingga aku tidak benar-benar memahami pergumulan dan semua hal yang dilakukannya. Aku bahkan ingat, aku pernah mengagumi seorang hamba Tuhan
yang menurutku sangat bijaksana dan sangat dewasa secara rohani. Tetapi suatu saat aku melihat sendiri ia melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa ia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Kenyataan itu menyakitkan bagiku karena aku sangat mengaguminya, tetapi juga menyadarkan aku bahwa ia tidaklah sempurna. Aku bersyukur bahwa Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ia memberikan teladan bagiku, dan bahwa aku bisa melihat serta mempelajari kehidupannya, serta kemudian melakukan seperti apa yang sudah diperbuatnya. Aku bisa meniru Yesus di dalam kerendahan hatinya. Ia yang adalah Allah yang Maha Kuasa siap untuk datang ke dunia menjadi manusia. Ia bahkan merendahkan dirinya sedemikian sehingga ia menjadi manusia yang dianggap rendah. Ia yang memiliki alam semesta merendahkan dirinya menjadi manusia sepenuhnya yang tidak memiliki banyak kekayaan yang berarti. Ia yang adalah guru yang agung yang memiliki segala hikmat dan pengetahuan pernah ada di alam semesta ini, tidak menuntut penghormatan dan penghargaan yang sepadan dari mereka yang mau belajar darinya. Namun ia justru membasuh kaki mereka. Aku juga bisa meneladani Yesus di dalam kasih-Nya yang sangat besar. Ia yang adalah guru yang agung yang mengajar dengan cara yang sangat luar biasa, tetapi ia tidak menuntut pembayaran tinggi dari mereka yang mau mendengar pengajarannya. Bahkan, ketika ia melihat mereka tidak memiliki apa-apa untuk dimakan, ia tidak mengusir mereka atau melarang mereka belajar darinya. Ia justru melakukan hal yang sangat luar biasa karena belas kasihannya yang sangat besar. Ia memberi mereka makan. Aku juga bisa meneladani Yesus di dalam kesederhanaannya. Ia adalah tabib yang sanggup menyembuhkan berbagai penyakit yang dianggap mengerikan. Ia sanggup memulihkan semua penyakit yang dipandang tidak ada harapan lagi untuk menjadi sembuh. Bahkan, ia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Namun, dari semua itu ia tidak hanya melakukan karya penyembuhannya itu di kota-kota besar saja. Ia juga tidak membuka praktek di lingkungan yang mewah agar ia bisa menarik bayaran yang mahal untuk karya kesembuhan yang dilakukannya. Kalau ia mau, bisa saja ia menjadi tabib yang khusus mengobati para raja atau para penguasa saja, dan pasti mereka siap untuk membayar mahal atas kesembuhan yang mereka alami. Akan tetapi, aku melihat bahwa ia justru berjalan kaki dari satu kampung ke kampung lainnya dan memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang sudah dianggap sebagai orang-orang terhina dan terbuang. Ia juga menjamah orang-orang yang sederhana. Bahkan, dalam satu kesempatan aku membaca bahwa ia menyembuhkan orang-orang yang bahkan tidak ingat untuk berterima kasih kepadanya. Tetapi Yesus menunjukkan teladan kesederhanaan yang sangat luar biasa. Aku juga bisa belajar dari teladan Yesus mengenai pengampunan. Ia memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dianggap sebagai penjahat dan musuh masyarakat seperti para pemungut cukai pada zaman itu. Ia juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang secara langsung menyakitinya. Ia memohonkan pengampunan kepada Bapa bagi orang-orang yang secara langsung menyiksanya tanpa alasan. Disakiti karena kesalahan pribadi adalah sesuatu yang wajar dan bahkan bisa disebut sebagai balasan yang setimpal. Tetapi kalau disiksa, dianiaya, dan dijatuhi hukuman tanpa kesalahan apa-apa adalah sebuah keadaan yang sangat menyakitkan dan penuh dengan ketidakadilan. Namun, bahkan dalam keadaan yang demikian, aku bisa melihat Yesus menunjukkan pengampunan yang luar biasa. Ia secara langsung meminta kepada Bapa untuk pengampunan bagi orang-orang yang menyiksanya.
Aku bersyukur bahwa ia melakukan semua itu, sehingga aku bisa menjadikannya sebagai teladan yang sempurna. Ia tidak pernah melakukan kesalahan, dan semua yang dilakukannya sempurna. Aku tentu saja tidak akan mungkin menjadi sama seperti dia di dalam kesempurnaannya demikian. Aku tidak bisa sepenuhnya rendah hati, karena aku sering juga tergoda untuk memegahkan diri. Aku juga tidak bisa sepenuhnya mengasihi, karena seringkali kasihku juga justru bersyarat. Aku juga tidak bisa sepenuhnya mengampuni, dan bahkan sering tergoda untuk menyimpan kesalahan orang lain dan mendendam kepadanya. Namun aku bersyukur, karena teladan itu disediakannya bagiku, bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi aku bisa membaca apa yang dilakukannya dan kemudian memohon kekuatan kepadanya untuk mengikuti teladannya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang menjadi teladan yang sempurna bagi kehidupan kita, yang tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun. Kalau Anda ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana belajar dari teladan Yesus dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengikuti teladannya, atau mungkin Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin didoakan, silakan sampaikan pokok-pokok doa Anda kepada kami dan kami akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.